Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Melihat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk beribadah secara normal di gereja, maka untuk minggu ini kita akan melaksanakan ibadah secara online. Sebelum itu akan memberikan beberapa pengumuman. Jadi pengumuman yang pertama, untuk persembahan adik-adik bisa berikan kepada orang tua, dan orang tua akan membawanya ke gereja lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Gereja buka setiap hari, bisa dikumpulkan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Pengumuman yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk menulis nama dan kelas di komentar supaya kakak-kakak layan bisa melakukan pengabsenan. Yang terakhir, meskipun ibadah ini diadakan secara online, kakak harap adik-adik tetap melaksanakannya secara khusyuk. Sebelum ibadah dimulai, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Nyanyian pembuka terambil dari Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Sebelum memasuki pelayanan firman, mari kita satunya dalam doa. Doa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan juga penyertaan-Mu selama seminggu yang boleh kami lewati ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah secara online dan kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi ya adik-adik, kita beribadah meski secara online. Tapi kakak harap adik-adik juga bisa tetap tetap hikmat dalam ibadahnya. Nah, sebelum kita masuk ke pelayanan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu. Kami boleh untuk Kau berikan kesempatan kembali untuk dapat beribadah dan kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau buka hati pikiran kami ya Tuhan dalam menerima firman-Mu. Biarlah firman ini Kau taruh dalam batin kami ya Tuhan, untuk dapat kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mohon padamu ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Baik adik-adik, kita persiapkan bacaan kita hari ini dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya, bacaan kita hari ini yang judulnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Dan firman kita hari ini temanya adalah untuk HMPT adalah pemimpin yang memiliki integritas. Jadi penyusun dari Sabda Bina Terunang untuk
untuk HMPT minggu ini mengambil tema untuk pemimpin yang memiliki integritas. Integritas itu apa sih sebenarnya? Kalau kakak akan jelaskan sedikit integritas itu apa. Integritas itu adalah suatu kesatuan atau suatu kumpulan dari sifat-sifat yang bisa menunjukkan nilai dari seseorang. Jadi dengan integritas, orang yang memiliki integritas maka dia bisa menunjukkan kewibawaannya dia, kebijaksanaannya dia, kedewasaannya dia. Nah, sifat-sifat itu apa sih yang bisa menunjukkan integritas? Nah, seperti kejujuran, jadi dalam hidup harus jujur. Lalu yang kedua bisa jadi kekonsistenan, jadi kalau mau ngomong dengan yang dilakukan itu harus sesuai. Karena kan ada orang-orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa melakukannya. Nah itu kalau orang yang memiliki integritas itu bisa sesuai antara omongan juga dengan perkataan dan juga dengan sikap. Nah kemudian untuk bisa juga adalah integritas, sifat-sifatnya itu adalah dia taat. Ketika ada peraturan dia taat, dia melakukan sesuatunya dengan sepenuh hati. Nah, di sini para penyusun SBT minggu ini meminta adik-adik sebagai teruna. Adik-adik ini kan adalah calon pemimpin bangsa, calon pemimpin masa depan. Nah, dari kecil sekarang adik-adik bisa menjadi pemimpin bagi diri adik-adik sendiri. Misalnya kalau di sekolah adik-adik bisa menjadi ketua kelas. Kemudian kalau misalkan ada kegiatan kepanitiaan, adik-adik bisa ikut menjadi panitia. Jadi pemimpin tidak harus adik-adik menjadi ketua atau menjadi bos. Tapi dengan adik-adik menjadi anggota sekalipun, adik-adik bisa membantu atau mengajak teman-teman adik-adik untuk melakukan sesuatu. Jadi pemimpin itu bisa jadi adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengajak, untuk bisa membawa orang pada apa yang menjadi tujuannya. Nah, di sini adik-adik dituntut untuk menjadi pemimpin yang memiliki integritas. Nah, melihat dari bacaan kita hari ini, ada 3 anggota tubuh yang disebutkan di sini, yaitu lidah, telinga, dan juga punggung. Nah, lidah di sini adalah bagaimana dia bisa berkata-kata. Di sini Yesaya menulis, Allah telah memberikan lidah seorang murid. Murid itu bagaimana sih? Murid itu kan seorang yang belajar. Jadi ketika dia ada keinginan untuk belajar, ada keinginan untuk memiliki rasa ingin tahu. Nah, dengan ada rasa keingintahuan menjadi seorang murid, maka dia bisa menyerap apa yang menjadi informasi yang dia dapatkan, kemudian dia bisa menyampaikan itu melalui lidahnya, melalui perkataannya. Nah, untuk bisa menyampaikan melalui lidahnya tersebut, dia juga harus bisa mendengar. Dia mendengar apa yang diajarkan, kemudian dia menyampaikan itu. Anggota tubuh yang ketiga disebutkan di sini adalah punggung. Jadi adanya kerelaan untuk terbebani, adanya kerelaan untuk mau melakukan sesuatu atau dibebani dengan apa yang menjadi tugasnya dia. Jadi seperti misalnya dia sudah mendengar, kemudian dia harus berkata-kata, maka dia harus terbebani untuk melakukan. Nah, di sini kita sebagai pemimpin yang memiliki integritas, kita dituntut. Pertama, kita harus bisa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kita harus memiliki relasi yang dekat sama Tuhan. Nah, di sini adik-adik dituntut juga bagaimana adik-adik harus bisa mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Gimana adik-adik bisa menyampaikan siapa Tuhan itu, siapa Allah itu, siapa Yesus itu. Kalau adik-adik sendiri nggak mengenal siapa sih Allah kita, siapa sih Tuhan kita. Nah, itu yang dituntut. Jadi kita pertama harus bisa membangun relasi dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa menguatkan iman kita supaya kita berani, supaya kita mau untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, di sini pemimpin yang di sini bertugas, pemimpin yang Kristiani, pemimpin yang takut akan Tuhan, dia bisa menjadi pendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan firmankan. Caranya seperti apa? Dengan cara membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, dan apa yang dilakukan sekarang ini, beribadah, mendengarkan firman, itu kita mendengarkan. Nah, kemudian kita bisa lebih mengenal Tuhan. Nah, tugas kita berikutnya adalah dengan lidah. Kita menyampaikan apa sih yang Tuhan kehendaki, siapa sih Tuhan itu. Nah, kemudian dengan punggung kita bisa melakukan, kita bisa terbebani untuk mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di sini kalau kita memiliki iman, kita percaya sama Tuhan, tapi kemudian kita tidak berbuat,
itu sama saja tidak berguna, karena ada firman iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi adik-adik, ketika adik-adik memiliki iman yang penuh dengan Tuhan, maka tunjukkanlah siapa sih Tuhan itu. Melalui kelakuan kita, melalui hidup kita, kita menjadi saksi akan siapa Tuhan itu dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kemudian di sini adik kakak juga mau menyebutkan ada murid, ada hamba, ada pemimpin. Nah, di sini pemimpin yang kakak sampaikan adalah bagaimana adik-adik bisa membawa teman-teman adik-adik, maksudnya orang-orang yang sekitar adik-adik untuk bisa lebih mengenal Tuhan. Kemudian adik-adik juga berperan sebagai murid yang mau untuk belajar. Bagaimana adik-adik selalu berkerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca Alkitab, untuk bisa lebih mengenal Tuhan. Nah, kemudian bagaimana adik-adik menjadi seorang hamba. Hamba itu adalah memiliki hamba itu seperti apa sih? Hamba kan ketika dia diperintah oleh tuannya, dia mau untuk melakukannya. Nah, itulah ketika siapa sih Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, Allah Bapa. Nah, apa yang Allah mau, apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita lakukan. Kita menjadi seorang hamba bagi Tuhan. Kita menjadi seorang hamba bagi Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sebagai murid, kita mau mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan kita sebagai pemimpin, kita mau untuk menjadi saksi akan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa membawa orang lebih mengenal Tuhan, kita bisa membawa kabar sukacita seperti yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini adik-adik, nah semua itu membutuhkan suatu integritas. Adik-adik harus konsisten. Ketika adik-adik berkata, adik-adik juga harus melakukannya. Kemudian ketika adik-adik memiliki hidup yang jujur, sampaikan kejujuran. Apa yang Tuhan kehendaki itu sampaikan, tidak dikurangi, juga tidak dilebihkan. Kemudian itu integritas, jadi adik-adik taat. Apa yang Tuhan kehendaki, adik-adik taat untuk melakukannya. Nah, contohnya seperti Paulus ya. Paulus itu kan awalnya dia adalah seorang pembenci murid Tuhan. Kemudian setelah ketika dia berjalan, kemudian dia bertemu dengan ketika dia ada mendengar suara Tuhan, kemudian matanya dibutakan. Di situ kemudian dia datang kemudian dia disembuhkan, dia bisa melihat lagi. Kemudian apa? Dia memiliki pribadi yang integritas. Apakah dia menjadi seorang pemimpin? Ya, dia bisa menjadi orang pemimpin, tapi dia juga menjadi murid, dia juga menjadi hamba. Nah, dia melakukan apa yang menjadi Tuhan kehendaki, dia menyampaikan kabar gembira, dia mengajar dengan penuh integritas, dengan penuh kesetiaan, tidak pernah menyerah, kemudian percaya sama Tuhan. Tapi dia juga selalu mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia mau untuk terbebani melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti itu. Jadi adik-adik, walaupun masih kecil ini, adik-adik juga bisa belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin gak harus adik-adik menjadi ketua. Kalau menjadi ketua syukurlah ya, gitu. Berarti adik-adik bisa lebih diberikan tanggung jawab. Tapi ketika adik-adik tidak harus menjadi ketua, adik-adik menjadi anggota sekalipun, adik-adik bisa membawa teman-teman adik-adik untuk mencapai tujuan. Misalnya adik-adik dipilih menjadi dalam suatu kepanitiaan, misalnya di suatu saat adik-adik aktif dalam kepanitiaan. Adik-adik bukan sebagai koordinator atau ketua, tapi adik-adik hanya sebagai anggota. Nah, itu juga adik-adik bisa untuk membawa teman-teman adik-adik bagaimana supaya setia loh melakukan pekerjaan, jangan pernah menyerah, jangan mengeluh. Serahkan semuanya sama Tuhan, lakukan yang terbaik. Itu bisa membawakan tujuannya supaya acara tersebut berjalan lancar. Seperti itu adik-adik. Jadi kakak minta adik-adik juga bisa tidak harus menjadi bos atau ketua, tapi bagi diri adik-adik sendiri, adik-adik juga bisa menjadi pemimpin. Lakukan semuanya itu dengan takut akan Tuhan dan memiliki integritas. Baik adik-adik, kita akan akhiri firman kita hari ini. Kita akan berdoa yang dilanjut dengan doa syafaat. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, sebab saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berharap ya Tuhan supaya firman Tuhan ini boleh selalu membimbing setiap langkah hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang memiliki integritas, menjadi pemimpin, sekaligus menjadi seorang hamba, sekaligus menjadi seorang murid ya Tuhan,
Kami mau mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau membangun hubungan yang lebih dekat dengan Engkau. Kami mau Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau Tuhan untuk mau terus untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ini kami bersyukur ya Tuhan karena kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami boleh untuk tetap sehat, kami boleh tetap untuk melakukan aktivitas kami ya Tuhan meski di tengah pandemi ini. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami ya Tuhan, kiranya Kau selalu berikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami ya Tuhan, bagi adik-adik kami, bagi kakak kami, bagi keluarga kami, kiranya Kau selalu berkati ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, teruna-terunamu ini boleh menjadi pembawa cahaya, pembawa kehangatan, pembawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Engkau juga memberkati ya Tuhan gereja kami ya Tuhan. Kiranya dalam setiap kegiatan, setiap rencana, kiranya Tuhan yang berkati, kiranya Tuhan yang tolong. Kiranya juga Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya boleh segera pulih perekonomian dan virus corona ini boleh segera lalu daripada kami, dan kami boleh semakin bersatu padu, semakin kompak ya Tuhan sebagai masyarakat untuk dapat membangun bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkati Pelkat ya Tuhan, terlebih Pelkat PT yang kami ada sekarang ya Tuhan, agar boleh ya Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk menyampaikan sukacita, menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa harapan dan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang Kami miliki, dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan juga khususnya Pelkat PT. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Nyanyian penutup terambil dari Kidung Muda Mudi 125, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah.
adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah berkat PT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.